Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar kalian hari ini semua? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari apa-apa yang tidak kita sukai. Anak-anak sekalian yang saya cintai, marilah kita awali hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Kita akan masuki pembelajaran kita, yaitu pada muatan bahasa Indonesia, IPS dan PPKN. Kemarin kita telah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Sekarang pun kita masih tetap pada teks eksplanasi. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu meringkas teks eksplanasi dan menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Kemudian kita akan beralih ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan, alam, dan pengaruhnya. Selanjutnya kita akan masuki pelajaran PPKN, yaitu menjelaskan makna hak sebagai siswa warga negara. Ya, ingat kembali dengan 3M, pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak dari kerumunan minimal 1,5 meter. Ya, kita lanjut saja. Kita masuki pembelajaran 3, membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Kesimpulan dapat dibuat berdasarkan pernyataan-pernyataan yang ada. Agar memahami, perhatikan contoh sebagai berikut. Kesimpulan dari dua pernyataan. Pernyataan 1, panas dapat memengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan kedua, panas juga dapat memengaruhi perubahan wujud benda. Nah, dari dua pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa panas dapat memengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Ya. Dari kesimpulan dari dua pernyataan tersebut, itu kita gabungkan, kemudian kita jadikan satu padu sehingga menjadi kesimpulan yang sangat ringkas atau lebih pendek daripada dua pernyataan tersebut digabungkan. Ya. Kesimpulan dari 3 pernyataan. Kalau tadi dua pernyataan, kali ini kita menyimpulkan dari 3 pernyataan. Pernyataan pertama, manusia mengonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan ketiga, panas yang dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Baiklah, kita tarik kesimpulan dari pernyataan pertama, pernyataan kedua, dan pernyataan ketiga. Kesimpulannya adalah dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Begitulah cara menyimpulkan dari 3 pernyataan. Kita lanjutkan ke muatan ilmu pengetahuan sosial.
yaitu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Masih ingat pengertian dari interaksi? Ya, betul. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Interaksi itu bisa jadi komunikasi, atau bergaul, atau membaur, sehingga ada timbal balik. Ya, mungkin antara pembeli dan penjual, ada yang seorang guru dengan murid, atau bisa jadi dalam permainan, dalam dua permainan. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan alam, atau sebaliknya terbentuk secara alami. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, yaitu seperti seorang pak tani yang sedang membajak sawahnya. Kalau tidak ada sawah merupakan alam, maka pak tani akan membajak apa? Tidak ada, ya kan? Nah, di situ akan terjadi interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Selanjutnya, muatan PPKN menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Apa sih hak kita sebagai siswa dengan warga negara? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Masih ingat? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak siswa di sekolah antara lain, yang pertama, mendapatkan perhatian dari guru, seperti diberi kesempatan oleh guru untuk mengangkat tangan ketika bertanya. Hak kedua, mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran. Hak ketiga, mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Itu tentang hak. Selanjutnya, selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Hak sebagai warga negara adalah hak yang didapatkan sebagai salah satu warga negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apa aja hak itu yang kita harus terima dari negara dan kita sebagai warga negara, sebagai rakyatnya? Yang pertama adalah hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Hak ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Dari keempat hak, jelas ya nak ya? Ya, insya Allah semua paham. Kita kembali di muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Konsep teks eksplanasi dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Berikut. Yang pertama adalah tentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Ingat, tentukan ide pokok terlebih dahulu yang disajikan dalam teks. Barulah kita mencatat. Catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Ya. Satu lagi, catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Barulah yang ketiga, setelah itu barulah kamu dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Yaitu ada 3 cara membuat peta pikiran
dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita kembali ke muatan IPS. Menyebutkan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dampak interaksi artinya hasil dari interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Ingat, ada akibat positif dan ada akibat negatif. Akibat positif itu akibatnya baik untuk manusia. Adapun dampak negatif yaitu berarti akibatnya kurang baik untuk manusia. Yang pertama, dampak positif meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar, yaitu menjadi lapangan pekerjaan, ada sebagai mata pencarian manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua, dampak positifnya meningkatkan pembangunan daerah. Sudah pasti apabila ada pabrik kelapa sawit, maka akan ada pembangunan. Mungkin salah satunya adalah perbaikan jalan raya untuk dapat mengakses ke lokasi tersebut. Kemudian dampak positif ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Ya, taraf hidup manusia atau masyarakat di situ akan membaik. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana, yang mungkin akan ada kantor-kantor atau gedung atau tempat ibadah. Adapun dampak negatif, akibat negatif yang kurang baik bagi masyarakat di situ atau bagi makhluk lain seperti hewan, mungkin pertama yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit. Mungkin tidak ada lagi tanaman-tanaman lain ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Hilang tempat tinggal hewan karena banyak pohon-pohon yang ditebang kemudian digantikan dengan kelapa sawit. Kemudian yang ketiga adalah berkurangnya sumber daya air. Perlu kita ketahui, tanaman kelapa sawit itu sangat menguras atau menyerap air, sehingga sumber daya air akan berkurang. Ya, ini adalah interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen kemudian dikirim ke perusahaan minyak goreng untuk diolah menjadi minyak yang mungkin saat ini kita sudah menikmati. Ya, kita beralih ke muatan PPKN, menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Kalau tadi menjelaskan makna hak, sekarang kita beralih ke kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Satu lagi, kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Jika kita tidak melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan peringatan atau sanksi. Ingat, kewajiban yang kita tinggalkan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman atau peringatan. Antara lain kewajiban dan hak selalu berdampingan. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban selalu bersampingan. Artinya, hak akan kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban telah selesai dilakukan. Hak itu kita dapatkan setelah kewajiban telah kita lakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban sebelum hak. Ingat, kewajiban terlebih dahulu, barulah kita mendapatkan hak. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Berikut adalah contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang akan diperoleh. . Kewajiban dan hak. Yang pertama,
kita mempunyai kewajiban membuang sampah ke tempat sampah. Hak yang akan kita peroleh adalah lingkungan sekolah menjadi bersih. Kewajiban kedua, mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Haknya akan mendapatkan nilai bagus dari tugas tersebut. Kewajiban ketiga, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Haknya, diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat dipecahkan atau terpecahkan. Kewajiban keempat, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal. Hak yang akan diterima, ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Kewajiban yang kelima, bertanya kepada guru dengan santun. Maka hak yang akan diterima adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Karena kita berada dalam negara. Kewajiban warga negara dapat dilakukan dengan mentaati peraturan. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Yang pertama, menaati peraturan lalu lintas. Ini sebagai orang yang pengguna jalan. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Karena fasilitas umum itu adalah tempat umum, maka kebersihan harus kita jaga. Bukan hanya kita yang menggunakan, banyak orang yang menggunakan. Ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat musyawarah. Ketika bermusyawarah, mempunyai etika dan adab, yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Kalau kita ingin pendapat kita didengarkan juga oleh orang lain. Kemudian, yang keempat, membayar pajak dengan tepat waktu. Ingat, membayar pajak dengan tepat waktu, tidak mengulur-ulur atau sampai lupa dan atau tidak membayar. Yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Ya, kita saling menghargai kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Artinya kita berikan waktu mereka untuk beribadah, tidak mengganggu atau tidak membuat keramaian saat mereka beribadah. Mungkin hanya ini yang Ustaz dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.